Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas kecil vulkanologi dengan anggota kelompok Jessica Mahputri dan Eka Nadela Zalwi, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang, tahun 2022. Dengan judul jurnal yaitu Identifikasi Dinamika Magma berdasarkan Analisis Tremor Vulkanik di Gunung Api Slamet, Jawa Tengah. Jurnal ini dipublikasikan di Jurnal Fisika Indonesia dengan volume 19 tahun 2015 nomor 57 halaman 55 sampai 61 oleh Wandri Lumban Raja dan Kirbani Sri Broto Puspito. Pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Gunung Slamet merupakan salah satu gunung api yang aktif di Jawa Tengah. Ini merupakan gambar dari gunung api Slamet tersebut. Dilihat dari sejarah letusannya yang tercatat mulai tahun 1772 hingga 2014 aktif secara terus-menerus. Posisi kedalaman dapur magma Gunung Api Slamet telah diidentifikasi dengan metode gravitasi. Didapatkan hasil yaitu berada pada kedalaman 3,5 sampai 16 km di bawah permukaan laut. Selama periode peningkatan aktivitas itu, seismometer merekam sinyal seismik berupa tremor. Beberapa penelitian telah melakukan berbagai pendekatan, baik itu empiris, analisis fisik, maupun matematis, untuk menjelaskan bagaimana mekanisme terbangkitkannya sinyal seismik tremor hingga terekamnya oleh seismometer. Kemudian latar belakang dari penelitian ini tercatat sejak tahun 1825 hingga 2014 periode keaktifannya aktivitas Gunung Api Slamet pada tahun 2014 diamati meningkat sehingga pada tanggal 17 September 2014 terjadi letusan yang sangat besar. Selama periode peningkatan aktivitas itu, seismometer merekam sinyal seismik berupa tremor. Penelitian mengenai tremor ini masih belum pernah dilakukan di Gunung Api Slamet ini, sehingga perlu dilakukan penelitian ini untuk lebih lanjut. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengidentifikasi perubahan pola amplitudo di domain waktu dan pola daya spektrum pada masing-masing puncak frekuensi secara temporal. Kemudian kita mengidentifikasi hubungannya secara signifikan dengan erupsi yang akan terjadi setelah tremor-tremor tersebut. Kemudian manfaat yaitu meningkatkan akurasi prediksi erupsi berdasarkan pola spektrum dan pola amplitudo sinyal tremor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka. Selanjutnya metode penelitian. Instrumen dan data. Instrumen yang kita gunakan itu ada dua macam. Yang pertama, seismometer Mark produk L4C. Itu digunakan oleh stasiun CLK dengan 3 komponen yang memiliki frekuensi natural 2 Hz dengan 2 zero pada posisi 0 dan 2 pol pada posisi min 8,86, positif 8,886I, dan min 8,886, min 8,886I. Selanjutnya ada seismometer Mark produk L22. Itu digunakan oleh stasiun BBG, JRM, GOA, dan GOCI dengan frekuensi natural 1 Hz dengan 2 zero pada posisi 0 dan 2 pol pada posisi min 4,443 dan 4,443I dan min 4,443 dan min 4,443I. Penelitian dilakukan dengan data tremor dipartisi sepanjang 10 menitan, sehingga tersimpan ribuan folder selama 4 bulan data. Folder tersebut berisi file data rekaman dengan 5 seismometer yang terpasang. Bentuk pola tremor itu di antara semuanya ada 2 bentuk sinyal yang berbeda, yaitu pada 26 Agustus 2014 dan 24 Juli 2014. Pada pola
data 26 Agustus 2014 lebih stasioner dibanding pola pada 24 Juli 2014. Erupsi lava terlihat pada 18 Agustus 2014, kemudian terulang lagi pada 1 September 2014. Ini adalah lokasi stasiun seismometer yang ada di sekitar puncak Gunung Api Slamet, yaitu pada tanda segitiga, dan pada tanda-tanda titik-titik berlian itu adalah tempat letak stasiun GOA, BBG, JRM, BBG, dan CLK. Itu kode masing-masing stasiun seismometernya. Dan ini adalah bentuk sinyal di stasiun BBG pada 26 Agustus 2014, di mana ada banyak sekali tremor yang terekam pada bentuk sinyal ini. Selanjutnya, analisis spektral. Mode awal penelitian mengikuti model paruh gunung api berdasarkan pola radiasi seismik yang berasal dari aliran monopol, dipol, dan quadrupol fluida. Identifikasi pola spektrum dari berbagai sumber dilakukan melalui estimasi daya spektrum pada sinyal tremor yang diduga berasal dari daik yang berisi magma. Semakin dekat pancungan data dengan perulangan periodisasi, maka spektrumnya semakin tajam. Untuk mengakomodasi kelemahan tersebut, maka digunakan prinsip maksimum entropi. Distribusi data runtun waktu yang memiliki entropi maksimum, yaitu sinyal random dengan noise, dapat dinyatakan dalam bentuk model autoregresi. Spektrum untuk model autoregresi dari suatu proses random dapat dihitung dari domain Z proses autoregresi itu, yakni dapat dilihat pada slide itu XZ dikurang EZA dalam kurung alfa 1 alfa 1Z ditambah alfa 2Z kuadrat dan seterusnya. Dengan omega Z merupakan sinyal random atau white noise dengan mensubstitusikan E sama dengan eksponensial dari min I 2VF. Kita peroleh setengah dari total spektrum power, mengingat bahwa variasi dari suatu data random dengan nilai rata-rata 0 adalah sebanding dengan omega Z. Maka total power dari min M adalah plus min M hingga plus M adalah SF sama dengan 2 sigma kuadrat dibagi 1 kurang alfa K eksponensial dari min 2VFK kuadrat, dengan sigma tau adalah variasi dari sinyal random, dan alfa K adalah parameter proses autoregresi. John Parker menciptakan algoritma untuk menghitung alfa K berdasarkan prosedur rekursi Levinson. Sumbernya dari Burke 1975. Selanjutnya ada analisis polarisasi. Analisis polarisasi dilakukan untuk mengetahui pola gelombang di dalam medium perlambatan. Proses untuk menganalisis polarisasi dilakukan dalam domain waktu pada sinyal 3 komponen yang dipisah dalam jendela waktu. Jika data terkoreksi menjadi terdistribusi normal, artinya setiap data pada ketiga komponen X digeser ke pusat distribusi. Misalnya dengan melakukan koreksi Baselin, subtract mean value, maka nilai rata-rata akan menjadi 0, sehingga matriks kovarian S dapat dievaluasi sebagai pada persamaan 3 itu SJK sama dengan XX pangkat T per N, di mana T merupakan tanda transport. Matriks kovarian adalah 3 kali 3, real dan simetris. Secara eksplisit, S merupakan auto dan cross varian dari gerakan 3 komponen, yaitu S sama dengan ada SZZ, SZN, SZC, SZN, SNN, SNC, SZE, SNE, dan SEE. Sumbu utama ditentukan dengan menyelesaikan aljabar nilai eigen dan vektor eigen untuk S. Nilai eigen dan vektor eigen harus merupakan solusi yang trivial untuk persamaan pada nomor 5. Dengan I merupakan matriks identitas 3 kali 3 dan 0 merupakan matriks kolom yang bernilai 0. Ketika ketiga sumbu dari elipsoid diberikan oleh lambda J UJ, di mana J itu 1, 2, dan 3, dan vektor eigen merupakan sumbu orientasi yang panjangnya adalah lambda J dalam satuan amplitudo. Setelah sumbu-sumbu utama ditentukan untuk satu widow, maka azimut arah rambat gelombang P dapat diestimasi dari gerakan horizontal yang diberikan oleh vektor eigen UI, yang berkorespondensi dengan nilai eigen paling besar, yaitu ada pada persamaan 6. Di mana UJI
dengan J1, 2, dan 3 merupakan ketiga kosinus arah untuk vektor eigen U1. Sudut datang gelombang diperoleh dari kosinus arah vertikal U1 yaitu ada pada persamaan 7. Jika medium perambatan gelombang seismik diasumsikan homogen dan isotropik, kedalaman sumber dapat dihitung dengan menerapkan rumus Pythagoras berdasarkan arah datang dominan gelombang seismik, yaitu pada persamaan 8, H sama dengan D tan 90 kurang I. Dengan H merupakan kedalaman sumber gelombang seismik, D jarak epicenter, dan I adalah sudut datang dominan gelombang atau incident angle. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Untuk hasilnya, kita menyamakan respon antara seismometer L4C dengan seismometer L22, maka data pada stasiun CLK, yaitu pada seismometer L4C, dilakukan restitusi atau koreksi respon instrumen. Hasil analisis frekuensi menunjukkan bahwa frekuensi dominan tremor yang terekam di Gunung Api Slamet selama periode rekaman Juli sampai Oktober adalah rata-rata 2 Hz dan 3,1 Hz. Kedua puncak frekuensi ini memiliki daya dengan dominasi yang jauh lebih tinggi dibanding frekuensi lain. Namun pada 28 Agustus dan setelahnya daya untuk frekuensi 3,1 Hz itu berkurang, bahkan tidak ada untuk sebagian data. Ini merupakan bentuk perubahan pola daya spektrum pada tanggal yang berbeda pada stasiun CLK, di mana bentuk grafiknya itu berbeda-beda. Hasil pengolahan data dengan metode polarisasi memperlihatkan rentang variasi azimut, sudut datang, gerakan partikel atau particle motion, dan hypocenter. Pada gambar 6 memperlihatkan bahwa sudut azimut bervariasi dari 0 derajat hingga 30 derajat, di mana dominannya berada pada azimut 20 derajat hingga 30 derajat. Menjelang adanya erupsi, yaitu pada tanggal 1 September, data juga disertai sedikit derau atau noise yang berasal dari arah 180 derajat. Noise mulai teramati pada tanggal 29 Agustus 2014 dan semakin banyak pada hari-hari setelahnya. Adapun sudut datang gelombang yang direkam seismometer, nilai dominannya bervariasi mulai dari 75 hingga 85 derajat, di mana dominannya berada pada sudut 80 derajat hingga 85 derajat. Dan ini merupakan gambar dari gerakan partikel yang direkam oleh seismometer 3 komponen pada tanggal 28 Agustus 2014. Di mana gerakan partikel pada seismometer stasiun CLK itu memperlihatkan adanya gelombang Rayleigh pada NEV dan EWV, di mana arah perambatan gelombangnya lebih jelas terlihat pada komponen NSP yang menjalar ke utara. Gerakan partikel relatif konstan sepanjang perekaman. Terlihat bahwa gerakan partikel dominan berupa elips. Selain membentuk sudut terhadap sumbu mayor atau sumbu datang, gerakan-gerakan partikel juga membentuk sudut A, yaitu sudut yang dibentuk oleh sumbu vertikal dengan sumbu minor elips. Pembahasan. Pola perubahan daya frekuensi dapat diinterpretasikan dengan dinamika magma, di antaranya naiknya magma, fluktuasi magma, dan kebocoran magma ke permukaan. Pola sinyal yang spasmodik disebabkan oleh injeksi naiknya magma dari kedalaman tertentu menuju pipa magma sehingga frekuensi 2 Hz dominan. Jika pipa penghasil 2,1 Hz sudah saturasi volume, magmanya akan mampat sehingga fluktuasinya berkurang. Jika pipa penghasil frekuensi 3,1 Hz belum saturasi volume, maka magmanya akan bebas bergerak sehingga daya lebih besar. Ketika daya frekuensi 2 Hz kembali besar, maka sinyal tremor cenderung stasioner atau quasi-stasioner, di mana kedua pipa sama-sama saturasi volume dan fluktuasi gerakan magma itu akan menjadi konstan. Penyebab lain adalah bocornya magma ke permukaan, sehingga total daya yang diemisikan oleh pipa 3,1 Hz itu lebih kecil. Untuk memastikan adanya kebocoran, pada 18 Agustus terlihat ada semburan lava di puncak. Kondisi stasioner terjadi apabila tidak terjadi kebocoran pada kedua pipa, atau kebocoran yang terjadi itu sangat kecil dibandingkan suplai magma dari bawah. Kondisi terakhir adalah ketika frekuensi 3,1 Hz kehilangan dayanya. Hal ini teramati pada 28 Agustus 2014 akibat tekanan, momentum, dan tenaga fluktuasi gerakan magma pada pipa berkurang drastis. Dan ini merupakan gambarnya pada gambar 5.
yang pada A itu impedansinya tinggi sehingga kebocoran magmanya sangat kecil. Sedangkan pada gambar B itu impedasi lubang sangat kecil sehingga magma mengalami kebocoran dengan jumlah yang sangat besar. Selanjutnya, kesimpulan akan dijelaskan kembali oleh Jessica Maputri. Kepada Jessica dipersilahkan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dapat kita ambil kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama, secara umum yaitu tremor vulkanik merupakan salah satu aktivitas seismik yang biasanya terekam di sekitar gunung api yang aktif yang dapat menjadi tanda akan adanya suatu letusan. Jadi dapat kita simpulkan, yang pertama, dinamika naik dan bocornya magma ke permukaan secara empirik dapat diamati melalui pola sinyal di domain waktu dan di domain frekuensi. Kemudian yang kedua, pola sinyal spasmodik dan stasioner secara berurutan mempresentasikan naiknya magma dan fluktuasi gerakan magma pada pipa magma. Sementara kebocoran magma berhubungan dengan kehilangan daya dari frekuensi tertentu pada data tremor. Dalam kasus ini, kehilangan daya frekuensi yaitu pada frekuensi 3,1 Hz. Kemudian yang ketiga, gerakan partikel memiliki pola yang konstan sepanjang data dan menunjukkan adanya gelombang Rayleigh pada komponen longitudinal vertikal, serta gelombang SH pada komponen transversal. Kemudian yang keempat, distribusi azimut dan sudut datang gelombang juga menunjukkan pola yang konstan serta sempit. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa kedalaman sumber adalah dangkal, relatif terhadap seismometer 3 komponen, dan juga relatif terpusat. Ini merupakan daftar pustakanya. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.